Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor. Cerita dari x@mwv_mystic. Yang mau berkunjung saya sertakan linknya. Bisa dilihat di deskripsi. Sengketa tanah dibayar darah. Sebuah catatan seorang pengacara ketika berhadapan dengan lawan hukum yang menghalalkan segala cara demi menang. Bagian 3, Mando dan Pahlawan. Cerita ini adalah kelanjutan dari bagian 2, Wanita Berbaju Merah. Bagi yang baru bergabung, bagian 1 dan 2 bisa dibaca pada link di bawah ini. Catatan: cerita ini didasari oleh pengalaman nyata narasumber, namun seluruh nama orang dalam cerita ini bukanlah nama sebenarnya. Terdapat beberapa penyesuaian atas dasar privasi narasumber dari kejadian aslinya, demi kebaikan semua pihak. Mari kita simak ceritanya. Mando dan Pahlawan. Kami ada sih, Bah. Apa jangan-jangan pengirimnya? Jawab saya mulai bercerita. Itu dipikir-pikir lagi nanti aja. Sebelum kalian pergi, siapa orang yang ngirim, lebih baik kalian cari media yang dia pakai, biar kalian bisa lepas secepatnya, saran Kyai Hanif. Tapi Mbak, bukannya percuma kalau medianya kami dapat, tapi pengirimnya kami tidak tahu, tanya Denny. Akhirnya buka suara. Yang penting adalah kalian bisa terbebas dahulu. Kalau kalian cari tahu orangnya, yang ada kalian akan timbul dendam dan khawatir, malah merugikan kalian sendiri. Bisa jadi ketika dia ketahuan, bukannya takut, malah dia semakin parah mencelakai kalian. Cara kalian untuk mengembalikan ini adalah membatalkan apa yang dia kirim. Insya Allah dengan ini pengirimnya pun akan mendapat balasan dari kirimannya yang berbalik. Denny mengangguk, meskipun saya tahu dalam hatinya masih penasaran dengan apa dan siapa pelaku pengirim semua ini. Tenang aja Mas, serahkan pada Allah. Minta petunjuk agar kalian bisa ketemu sama medianya itu. Insya Allah nanti tanpa perlu kalian menebak-nebak, Allah akan tunjukkan pada kalian siapa pelakunya secara jelas dengan bukti-bukti yang ada, tambah Kyai Hanif. Setelahnya Kyai Hanif memberi kami beberapa nasihat. Kami dibekali dengan sebuah air minum yang sudah dibacakan ayat-ayat Quran, serta beberapa lembar bacaan dzikir untuk kami baca sebagai benteng dari kiriman lain yang bisa saja masih mengintai kami. Air itu diperuntukkan untuk saya, Denny, dan Sandra, karena apa yang Sandra alami terkonfirmasi memang gangguan yang sama. Mengenai cara memberikannya, saya rasa saya harus putar otak dan strategi untuk memberitahu Sandra pelan-pelan. Abah nitip sama kalian, perketat lagi ibadah, rajin-rajin berzikir. Kita nggak tahu orang itu akan sejahat apa. Dia bisa saja kirim lebih banyak lagi selama nafsu dunianya belum terwujud. Kita cuma bisa ikhtiar agar Allah berikan kita perlindungan dan orang jahat itu segera mendapat balasannya. Pesan Kyai Hanif lagi. Karena hari itu semakin larut, Kyai Hanif menyarankan kami untuk bermalam di rumahnya malam itu. Terlebih besok hari Sabtu dan kami libur bekerja. Beliau mengatakan akan berisiko jika kami melakukan perjalanan pulang malam itu juga. Walaupun beliau tidak menjelaskan lebih lanjut apa risiko yang dimaksud. Akhirnya kami mengikuti saran beliau untuk menginap. Tadinya kami mengira ini adalah cari yang paling aman dan setidaknya Denny bisa beristirahat dengan tenang malam ini di rumah Kyai Hanif. Namun yang terjadi sebaliknya, saya tidur di kamar anak kandung Kyai Hanif yang kosong karena ia sedang berkuliah di Jakarta. Biasanya saya menempati kamar ini dengan ibu saat pengobatan.
Namun, karena kali ini ibu tidak ikut, saya tidur di sana sendirian. Pada dini hari, saya tersetak bangun akibat ada suara ketukan dari balik jendela kamar. Hal pertama yang saya cari adalah handphone saya untuk melihat jam berapa malam itu. Dan ternyata jam handphone saya menunjukkan sudah pukul 1:30 dini hari. Suara ketukan di jendela itu terus berbunyi dengan tempo yang lambat. Awalnya saya mengira itu suara ketukan dari ranting pohon di luar jendela yang terkena angin. Namun saat suara itu kembali terdengar, saya sadar arahnya dari jendela yang menghadap ke lorong di dalam rumah itu. Di seberang lorong itu persis adalah kamar yang dipakai Papa dan Denny tidur malam itu. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Lagi-lagi suara tadi terdengar jelas. Model jendela rumah itu khas jendela kayu rumah tua yang hanya punya celah-celah kecil menghadap ke atas sebagai tempat masuknya udara. Kalau ingin melihat apa yang ada di balik jendela, mau tidak mau harus dibuka. Sedangkan saat itu saya malas untuk bangun dan membuka jendela itu. Tok 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 tok. Ya, siapa? Tanya saya akhirnya. Hening. Bahkan saya tidak mendengar lagi ketokan itu setelah saya menjawabnya. Saya lalu membuka handphone dan mengirim pesan ke BBM Denny. Den, lo ngetok-ngetok jendela. Ping, ping. Namun setelah lama menunggu, Denny tidak membalas apalagi menjawab pesan saya. Sampai tiba-tiba tok tok tok, suara ketukan itu kembali lagi. Saya menghembuskan napas malas dan pilih melanjutkan tidur saya ketimbang memeriksanya keluar. Tapi baru saja mencari posisi nyaman untuk meneruskan tidur saya, brak! Ada suara yang sepertinya berasal dari benda besar dan berat menghantam rumah dari arah luar. Saya tersentak dan langsung membuka mata saya lebar-lebar. Mata saya menerawang apa kemungkinan sumber suara barusan itu, dan apakah hanya saya yang mendengarnya. Saat sedang berpikir, suara di luar kamar saya terdengar gaduh. Lalu disusul orang berlari melewati lorong di balik jendela dengan sangat cepat dari arah dalam rumah ke arah pintu utama di depan. Kemalasan saya saat itu hilang dan berganti dengan rasa penasaran. Saya lalu bangun dan keluar melalui pintu kamar untuk melihat. Di saat yang sama, Kiai Hanif sudah ada di ujung lorong dan hendak keluar rumah. Kiai Hanif yang sadar saya keluar langsung memperingati saya. Tunggu di sini aja, Neng, gak usah ikut keluar. Tunggu di sini sama Nyai. Perintah Kiai Hanif lalu pergi keluar dengan tergesa. Saya yang penasaran justru semakin terdorong untuk melihat keluar. Saya berjalan mendekati pintu yang belum ditutup kembali oleh Kiai Hanif dan mendapati kehebohan di luar sana. Di samping pendopo halaman rumah Kiai Hanif, ada beberapa orang tengah berkerumun melingkari seseorang. Ketika saya perhatikan, orang di tengah itu adalah Denny. Ia meloncat ke kanan dan ke kiri dengan tangan bersedekap di depan dadanya. Di kanan dan kirinya ada beberapa santri, di antaranya adalah Toha dan Hasan, yang berusaha memegangi tubuh Denny, yang tidak berhenti meloncat. Selain itu ada Kiai Hanif dan Papa juga di antara orang-orang itu. Denny kesurupan lagi, batin saya sambil melamun di ambang pintu sebelum dikejutan dengan suara di belakang saya. Neng, duduk, jangan bengong di sana. Baca-baca ayat suci, ujar Nyai yang entah sejak kapan sudah ada di belakang saya. Akhirnya di dalam rumah saya dan Nyai menunggu di dalam diam. Sesekali terdengar bisikan Nyai yang tengah membaca surat Al-Quran. Pintu sudah ditutup Nyai dan kami hanya bisa mendengar suara-suara kegaduhan yang terjadi di luar. Suasana jadi begitu mencekam karena saya tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar hingga orang-orang itu begitu berisik.
Apalagi yang bisa saya dengar hanya suara jeritan dan suara orang yang berteriak, "Pegangin, pegangin, Allahu Akbar." Ada suara-suara lain yang saya tidak bisa mendengarnya dengan jelas karena terhalang tembok. Tapi dari suara-suara itu saya bisa membayangkan bagaimana kacaunya di luar sana dan sulitnya mengeluarkan jin yang merasuk di dalam tubuh Dedi. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya duduk diam dengan Nyai sampai akhirnya beberapa orang masuk ke kamar. Dengan menggotong tubuh Deni, posisi ruang tamu ini terpisah dengan bangunan utama rumah Kiai Hanif dan menempel dengan asrama santri. Sementara itu, pintu rumah Kiai Hanif terbuka disusul masuknya Kiai dan Papa. Saya langsung bangun dan pergi ke dapur lalu kembali dengan 2 gelas teh manis hangat. Wajah Kiai Hanif dan Papa terlihat begitu lelah. Mereka meminum sedikit demi sedikit teh yang dibawakan Nyai sambil mengatur napas. Saya menunggu wajah keduanya cukup tenang sebelum mulai bertanya, "Bah, kenapa Deni terus kesurupan ya?" Kiai Hanif hanya tersenyum. "Gak ada alasan khusus, Neng. Tapi itu jadi bukti kalau untuk melawan hal yang begini ini, ya namanya ibadah itu gak boleh putus-putus. Gak cuma sekedar gak putus-putus saja, tapi juga dijaga. Minimal yang 5 waktu itu harus dijaga waktunya, dijaga niatnya, dan dilaksanakan. Jangan diundur-undur sambil malas-malasan. Sholat itu tiang, kalau nggak dirawat bangunannya ambruk." Jelas Kiai Hanif. Jawaban Kiai Hanif memang tidak secara langsung menjawab pertanyaan saya. Namun saya bisa menarik kesimpulan ini memiliki celah untuk mudah dirasuki karena ibadah dia yang belum maksimal selama ini. Tidak ada dari kami yang tidur hingga memasuki waktu subuh. Saat adzan berkumandang, Deni sudah sadar sepenuhnya dan sholat berjamaah bersama santri-santri lain. Saat memasuki waktu duha, kami pulang setelahnya tentunya berterima kasih dengan Kiai Hanif bersama Nyai dan para santri di sana. Hari Senin setelah kunjungan saya dan Deni ke Kiai Hanif, saya kembali ke kantor saat siang hari. Hal itu karena paginya saya ada meeting dengan salah satu klien terlebih dahulu. Saat sampai di lantai kantor saya dan berjalan melalui ruangan resepsionis, saya melihat Ola, resepsionis kantor kami, sedang menangis sesegukan di mejanya. Kenapa Lola?" tanya saya sambil berdiri di depan mejanya. Ola yang sepertinya tidak sadar kedatangan saya langsung mengangkat wajahnya yang tadi ia benamkan. Ia tidak bisa menyembunyikan bahwa ia baru saja menangis karena wajahnya masih memerah dan air matanya belum kering di mata juga dan pipinya. "Ya Allah, Kak Epa, kirain siapa?" jawabnya dengan suara parau. "Loh, kenapa nangis lah? Kalau mau nangis ke pantry atau ruang meeting dulu coba. Gak enak nanti kalau tiba-tiba ada tamu datang terus lihat," saran saya. "Gak apa-apa Kak Eka." "Kenapa lah?" tanya saya lagi. "Habis dimarahin Kak Sandra, Kak." Aduh, Ola dan matanya kembali berair. Sandra memang tipikal perempuan galak yang kurang bisa mengontrol pilihan kata saat sedang marah. Ucapannya seringkali terasa nyelekit, tapi dengan irama bicara yang halus. Sementara Ola sebaliknya. Ia tipikal perempuan ramah yang tidak bisa dikasarin. Dibentak sedikit saja bisa bikin Ola sensitif dan mellow. Jadi kalau sampai bermasalah sama Ola adalah Sandra endingnya. Pasti selalu drama. "Kenapa kok dia sampai marah?" tanya saya. "Soal prank call Kak, katanya ada prank call yang masuk ke extension Kak Sandra," jelas Ola. Bagi yang belum tahu, extension call ini adalah singkatan. Adalah telepon meja kubikel kami yang saling terhubung dan hanya bisa diakses terbatas secara internal. Jika ada penelpon dari luar, mereka terlebih dahulu masuk ke saluran resepsionis dan nantinya baru diarahkan ke telepon extension kami sesuai permintaan penelpon. Di tengah obrolan saya dengan Ola, tiba-tiba Sandra keluar dari ruangan dan menghampiri meja Ola.
Wajahnya terlihat kesal dan ketika sampai di meja, ia segera berdecak sambil memarahi Ola lagi. Ola, apa gunanya lo sih kok? Kalau prank call kayak gitu aja nggak bisa lo filter. Bentak Sandra dengan nada tinggi. Emang ada lagi kak? Tanya Ola dengan tatapan takut. Lah, ini barusan sebelum gue kesini gue kenal lagi. Emangnya lo ngapain aja sih lah? Sampai bisa masuk prank call gini berkali-kali. Heran gue. Sandra masih terus mengomongin Ola. Tapi beneran kak, nggak ada telepon masuk dari tadi. Ola coba membela diri meski suaranya bergetar menahan tangis. Wajah Sandra masih terlihat kesal. Namun beruntung buat Ola, ada saya di sana. Ola bener kok kak, gua dari tadi di sini sama dia dan nggak ada telepon yang masuk. Timpal saya. Hah? Gimana bisa sih? Sandra masih tidak percaya. Iya, nggak ada yang masuk kok. Emang prank call gimana? Tanya saya. Olah bener kok kak. Gue dari tadi di sini sama dia dan nggak ada telepon yang masuk. Timpal saya. Ah, gimana bisa sih? Sandra masih tidak percaya. Iya, nggak ada yang masuk kok. Emang prank call gimana? Tanya saya. Teleponnya dering terus, tapi kalau diangkat cuma ada suara napas sama seorang ketawa ngikik dari jauh. Dan itu udah berkali-kali dari tadi, jelas Sandra. Entah kenapa firasat saya mengatakan ini adalah bagian dari gangguan yang Sandra terima dari pengirim itu. Sepertinya ini waktu yang tepat saya memberikan air doa dari Kiai Hani padanya. Udah kak, ngopi dulu biar adem yuk. Ajak saya sambil menarik tangan Sandra ke pantry dan meninggalkan Ola. Sandra lalu saya arahkan untuk duduk di bangku yang memunggungi kabinet, tempat dispenser dan lain-lainnya. Tanpa sepengetahuan dia, saya memasukkan air doa dari Kiai Hanif ke water heater dan memanaskannya. Lo minum apa kak? Tanya saya. Teh tarik hangat boleh kak? Jawab Sandra sambil mengganti-ganti channel televisi. Saya menyeduh 2 bungkus teh tarik saset dan menyeduhnya dengan air doa tadi. Satu saya berikan ke Sandra dan satu untuk saya sendiri. Bismillah dulu sebelum minum biar gak keselak, ujar saya ketika Sandra mengambil gelas yang saya bawa ke hadapannya. Sandra refleks mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum hirupan pertamanya. Emang udah berapa kali kak prank call-nya masuk dari tadi? Tanya saya memulai obrolan. Duh, ada kali 10 kali dari tadi pagi kak, jawab Sandra sambil memegangi keningnya. Lo yakin gak kasih nomor extension lo ke orang lain? Tanya saya memastikan. Gak ada kak, bokap nyokap sama Mona aja gak gue kasih tahu. Gue suruh mereka kalau mau nelpon lewat nomor kantor saja, jelas Sandra sambil menyeruput lagi teh tarik hangatnya. Terus lo denger apa? Cuma ketawa ngikik sama napas orang doang. Ini yang kena prank extension lo doang atau ada yang lain juga kena? Iya, cuma itu doang suaranya. Ngeselin banget kan? Mana berkali-kali sok-sokan mau nakitin gue apa-apa. Gak tau lah. Kayaknya sih gue doang. Ya soalnya yang bolak-balik laporan sekolah dari tadi cuman gue kak. Jelas Sandra. Kak, menurut lo mungkin gak prank call itu hal yang gaib-gaib? Tanya saya memancing arah pembicaraan. Namun Sandra seketika ketawa ngakak. Kok kayak lo suka banget sama yang misi-misi ya kak? Ya kali setan mainan telepon. Kring kring. Tiba-tiba telepon di pantry berbunyi. Sebelumnya Sandra menyelesaikan kalimatnya. Saya dan Sandra saling memandang satu sama lain. Telepon pantry biasanya digunakan kalau ada tamu atau meeting yang butuh bantuan Asep untuk membawakan makanan. Namun setahu saya hari ini tidak ada tamu dan tidak ada meeting. Yang itu di kantor hanya ada saya, Ola, Basasa, dan Om Dewo. Anak-anak paralegal bahkan sedang keluar semua. Saya memberi kode pada Sandra kalau saya yang mengangkat telepon itu. Halo? Sapa saya. Hening. Halo? Ini Ola? Tanya saya lagi. Hening lagi. Om Dewo, Basasa? Tanya saya lagi menyebutkan satu persatu karyawan yang standby di kantor saat itu. Hening, tidak terdengar apapun.
Sandra lalu bangun dari duduknya dan membuat gestur tangan yang intinya menyuruh saya mengulur-ulur penelpon itu agar tidak mematikan teleponnya. Ia lalu keluar pantry dan melihat ke kubikel karyawan lain untuk melihat siapa yang sedang menggunakan telepon dan mengerjai kami. "Halo, ini siapa?" tanya saya lagi. Tiba-tiba suara tawa melengking terdengar dari ujung telepon itu. Bulu kuduk saya meremang dan refleks menutup telepon itu dengan sedikit kencang. Tak lama Sandra kembali ke pantry. "Kak, gak ada yang pakai telepon," ujar Sandra. Saya tidak menjawab perkataan Sandra. Tangan saya masih memegang gagang telepon dengan wajah shock, dan sepertinya Sandra menyadarinya. "Kak, lo kenapa?" Saya duduk di pantry sambil mengembalikan ritme detak jantung saya yang mendadak cepat karena suara tertawa penelpon tadi. "San, gue tanya lagi, lo masih yakin ini gak ada hubungannya sama hal gaib?" Wajah Sandra yang semula khawatir tiba-tiba terlihat seperti mengejek pertanyaan saya. "Idi, apaan sih kak? Mikirnya yang logis aja deh. Ya kali yang telepon setan." Hahaha, ejek Sandra. "Sekarang gue ajak lo mikir logis. Siapa menurut lo yang telepon barusan kalau emang semua gak ada yang lagi telepon? Dan ini telepon pantry kak. Gak ada orang luar atau klien yang minta akses extension pantry, jelas saya. Ya kali aja Asep ngasih telepon ke temen atau gebetannya dia biar keren dan bisa teleponan kan, hahaha," jawab Sandra masih dengan tampang dan intonasi mengejek. Saya jujur hampir frustrasi menghadapi sikap Sandra yang paling tidak bisa dibantah. Saya bingung bagaimana bisa membuat Sandra percaya dengan hal ini, sehingga selanjutnya saya bisa arahkan dia untuk lepas. "Ya udah, kalau lo masih mikir begitu, lo sendiri gimana? Masih sering ketindihan?" Masih sih. Kenapa? Mau dihubungin sama Mrs. lagi?" tanya Sandra. "Mimpinya sama. Terakhir kemarin sih masih sama. Kenapa?" "Nah itu, lo gak ngerasa aneh kak? Lo yakin lo gak diikutin sama begituan?" tanya saya berharap hal itu bisa menyadarkan Sandra. Tapi hahaha, tawa Sandra meledak melebihi yang sudah-sudah. Ngaco lo kak, hahaha. Mimpi itu cuma wujud ketakutan gue sama fisik gue aja. Please deh, gak usah. Udah baca juga kok tentang sleep paralysis dan arahnya ke hal medis yang bisa dijelasin kok kak. Hahaha. Saya gagal lagi. Dan kali ini saya ditertawai Sandra sepuasnya. Setelah puas menertawai saya, Sandra bangun dari duduknya setelah menghabiskan teh tariknya tadi. Udah kak, lanjut kerja, nggak usah mikirin yang gituan mulu. Gila lo lama-lama ntar," pesan Sandra lalu meninggalkan saya ke area kerjanya. Saya hanya tersenyum kecut, kesal sedikit. Seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya, membicarakan hal ini memang harus mengetahui siapa lawan bicara saya. Beberapa akan menerima, beberapa ada yang netral, namun ada juga yang apatis, bahkan sampai mengejek saya seperti yang dilakukan Sandra barusan. Tapi ini tidak menyurutkan keinginan saya untuk membuat Sandra sadar dan mau berobat. Saya khawatir keadaannya akan menjadi separah Denny jika dibiarkan terus-menerus sambil memikirkan cara yang pas tanpa membuat Sandra semakin yakin menuduh saya gila. Saya mengeluarkan botol air minum yang sudah didoakan Kyai Hanif. Lalu saya mencari botol semprotan yang biasa Asep gunakan untuk mengelap meja kerja kami dan memasukkan air itu ke campuran sabun di dalamnya. Harapan saya air ini berfungsi sama dengan air ruqyah, sehingga jika ada media-media yang lain yang mengancam rekan kerja saya yang lain bisa dinetralisir dengan ini tanpa perlu saya lakukan terang-terangan. Setelah selesai, saya kembali bekerja seperti biasa. Saya keluar kantor lebih cepat hari itu karena pekerjaan saya sudah selesai.
dan saya janji ada ketemu dengan teman-teman saya semasa kuliah. Hari itu sengaja kami agendakan untuk ketemuan, karena Aris, salah satu sahabat kuliah saya dan Denny, yang kebetulan sedang berada di Jakarta. Maka dari itu teman-teman yang bekerja di Jakarta memutuskan untuk berkumpul. Sedikit tambahan informasi, Aris adalah adik kandung dari Mas Danu. Namun sifat dan tingkah laku keduanya benar-benar tidak menggambarkan abang adik pada umumnya. Keduanya lebih terlibat seperti Tom and Jerry yang jarang sekali akur. Atas dasar itu juga Aris tidak mau bekerja sebagai bawahan abangnya sendiri dan menawarkan nama saya untuk mengisi posisi kosong di kantor ini. Lokasi kumpul-kumpul kami ada di mall bawah kantor ini, tepatnya di salah satu restoran. Saat saya tiba, sudah ada bintang tamu utama hari ini, Aris, Dika, dan Denny. Kami pun saling melepas kangen dan saling cerita hal-hal nostalgia ataupun pengalaman kami satu sama yang lainnya setelah lama berpisah. Asik mengobrol, tanpa terasa jam sudah menunjukkan jam 10 lewat. Kami sudah diinformasikan oleh waiter restoran tempat kami kumpul bahwa mereka akan tutup. Begitupun keseluruhan mall tersebut. Namun, karena belum puas, kami berencana pindah ke kafe atau warkop 24 jam agar bisa lebih lama mengobrolnya. Tapi, tiba-tiba handphone saya berdering. Saat saya periksa panggilan itu berasal dari Sandra. "Halo, Pak, lo sekarang di mana?" Terdengar suara Sandra di ujung telepon. Dan iramanya ya terdengar panik dan agak terengah-engah mengatur napasnya. "Gue masih di mall bawah, Kak. Kenapa?" "Please, ke lobby office dong, ya. Gue tunggu segera sekarang," jawab Sandra, lalu tiba-tiba menutup telepon begitu saja. "Siapa?" tanya Denny di samping saya. "Sandra, dia nyuruh gue ke lobby office sekarang," jawab saya. "Ya udah sekalian aja keluar. Mobil kalian di parkiran kantor kan? Gue lagi nggak bawa mobil, jadi nanti semobil aja kita," kata Dika. Akhirnya kami bersama-sama berjalan menuju lobby office. Sepanjang perjalanan, Sandra berkali-kali menelpon saya, namun tidak saya angkat. Bukan karena masih kesal, tapi toh saya sedang berjalan ke arah sana. Ketika kami tiba di lobby office, kondisinya sudah sangat sepi. Hanya ada 3 orang satpam yang standby di meja resepsionis, dan di samping mereka ada Sandra, Asep, dan Bara yang duduk bengong dengan pandangan kosong. Begitu melihat kedatangan kami, ketiganya langsung berdiri dan menghampiri kami sambil mengadu. Kak, tolongin please, temenin kita ambil tas sama barang-barang di atas," ujar Sandra. "Hah? Kan lo tinggal naik sendiri," Denny memotong karena bingung dengan permintaan Sandra. Sandra tidak langsung menjawab ucapan Denny. Ia terdiam dan gelisah. Begitu juga dengan Asep dan Bara, yang nampak ragu untuk menjawab dan memilih diam. "Gak, kita cuma mau pulang aja kok, Kak," jawab Sandra masih tidak terbuka dengan apa yang saya tanyakan. "Ya kan kalau mau pulang mah tinggal pulang aja, kenapa sampai harus manggil kita?" Denny terus mendesak. "Ada apa sih?" tanya saya lagi, minta penjelasan. "Maaf Mas, saya belum bisa pulang, soalnya barang-barang semuanya masih di atas, dan pintu juga belum saya kunci." Kali ini Asep yang angkat bicara. "Kok bisa? Jadi lo turun dalam keadaan di atas gak dikunci?" Kali ini saya juga ikut mendesak Asep. Asep mengangguk pelan dengan pandangan yang tidak bisa fokus ke arah saya dan Denny. Lalu ia menjelaskan, "Tadi di atas kita lihat setan, Mbak," ujar Asep. Saya dan Denny tidak memberikan wajah terkejut. Kami sudah menebak ini akan terjadi, tapi kami ingin tahu seperti apa gangguan orang-orang ini alami. Awalnya ketiganya masih diam, sampai akhirnya Bara yang dapat giliran untuk bicara. Lalu Bara menceritakan dari sudut pandangnya. Tapi Bara tengah membantu Sandra di kubikel untuk menyelesaikan pekerjaannya, karena tangan Sandra belum bisa digunakan dan efektif untuk mengetik apalagi menulis. Karena itu dia terlambat pulang demi membantu pekerjaan Sandra itu. Sedangkan Asep, dia memang menunggu kantor benar-benar kosong agar bisa pulang. Pekerjaan terakhirnya adalah membereskan sampah dari setiap tong sampah kecil di meja kami ke tong sampah besar. Hanya ada mereka bertiga yang tersisa di kantor saat itu. Tapi di tengah obrolan diskusi antara Sandra dan Bara, dari arah kubikel Denny terlihat suara ketikan keyboard. Saya dan Bara sama-sama mendengar suara ketikan itu.
Mereka sempat berhenti bicara karena suara itu terdengar jelas. Bara cukup khawatir karena dia tahu Denny sudah tidak ada di kubikelnya dan hanya ada mereka bertiga. Namun Sandra segera memintanya kembali fokus dan tidak perlu memperdulikan suara ketikan keyboard itu. Tapi tidak berselang lama, Asep muncul dan menanyakan hal yang sama karena dia mendengar ada suara ketikan keyboard yang cukup gaduh dari arah kubikel Denny. Bara dan Asep sama khawatirnya, namun lagi-lagi Sandra tidak menyangkut pautkan semua itu ke hal mistis. Terlebih dia sudah lelah hari ini. Ia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya secepatnya lalu pulang kembali ke apartemennya. Karena kesal dengan Bara dan Asep yang masih juga membahas suara itu, Sandra lalu menarik Asep dan Bara untuk melihat langsung kubikel Denny. Tujuannya untuk membuktikan bahwa tidak ada apa-apa di sana dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan benar saja, ketika ketiganya sampai di kubikel Denny, suara ketikan itu berhenti dan memang tidak ada siapapun di sana. Bara dan Asep bernapas lega karena kemungkinan suara yang menyerupai ketukan keyboard tadi berasal dari sumber lain. Namun di waktu yang sama, kekesalan Sandra semakin menjadi dan mengomeli keduanya yang begitu pengecut. Ketika mereka merasa semua sudah aman dan hanya rasa parno mereka saja, ketiganya lalu hendak kembali ke kubikel Sandra. Tapi ini justru jadi awal mereka bisa ada di bawah seperti sekarang. Saat mereka berbalik, ada wanita berambut panjang dan berantakan mengenakan pakaian berwarna putih kecoklatan berjalan di luar jendela. Asep, Bara, dan Sandra sama-sama terpengaruh. Tuh mereka kaku di tempat dan mereka berdiri tanpa bisa berteriak ataupun lari karena jendela tersebut bukan jendela yang menghadap ke ruangan, tapi jendela yang mengarah keluar. Wanita itu melayang di luar jendela lantai 27. Mereka menyaksikan sosok itu selama beberapa detik sebelum akhirnya Asep bergerak dan ketiganya lari tunggang langgang turun menuju lobi office hingga bertemu kami seperti sekarang. Dalam hati sebenarnya saya cukup lega tanpa perlu menyusun rencana, kalimat, atau persiapan emosi menjelaskan ke Sandra agar saya tidak dianggap gila. Ternyata jin-jin itu sendiri yang sudah menunjukkan ekstensinya pada Sandra. Walaupun memang memperlihatkan sosok yang berjalan di udara terlebih di ketinggian setara lantai 27, itu pasti membuat siapapun yang melihatnya trauma. Akhirnya, karena mereka sudah mengakui apa yang terjadi, kami menemani ketiganya kembali ke atas untuk mengambil barang-barang. Alhamdulillah tidak ada hal-hal yang aneh yang kami alami. Hanya ada Denny yang berdengus kesal melihat kubikelnya penuh sampah berhamburan. Karena saat lari, tadi Asep refleks melempar plastik sampah yang sudah ia pungut ke arah kubikel Denny. Sandra segera membereskan peralatan dan barang-barangnya dengan sedikit tergesa. Begitu juga Asep yang segera mengunci satu persatu pintu dan membereskan semuanya. Hanya Bara terlihat kebingungan sendiri. Ya udah terserah, gue mah mau pulang. Paling kalau lo mau lanjut sama Asep, ujur Sandra dengan nada bicara khasnya ketus dan nyelekit. Bara langsung melihat ke Asep, namun Asep segera mengeleh. Maaf mas, bisa besok aja gak ngerjainnya? Saya juga mau pulang, ujar Asep. Bara akhirnya tidak punya pilihan. Ia tidak mungkin tinggal sendirian di kantor. Apalagi setelah kejadian seperti barusan. Setelah semua beres, kami sama-sama turun ke lobi. Namun ketika kami akan berpisah dengan ketiganya, Denny segera memotong. Kak, lo ikut kita aja. Sama lo juga, Sep. Ada yang perlu kita omongin. Masalah pakai apa pulang, nanti gue anterin. Lo juga, Bar. Kalau lo mau ikut aja, ujar Denny. Ada apa, Kak? Sandra masih sempat bertanya. Udah, ikut aja dulu. Akhirnya Sandra, Asep, dan Bara ikut nongkrong bersama saya dan Denny. Tentu saja Dika dan Aris juga bergabung bersama kami di salah satu kafe di Jakarta. Lo sekarang udah percaya kan kalau yang begituan tuh ada? Tang Denny pada Sandra. Denny dan saya masih terlibat diskusi sebelumnya mengenai susahnya memujuk Sandra. Ya gue masih mikir-mikir itu bisa jadi bayangan aja atau pantulan cahaya sih, jawab Sandra. Mendengar jawaban Sandra ini, Denny seketika geram. Astaga,
Lo mengelak lagi, apalagi sih kak? Bayangan sama pantulan apa? Itu Lampet T27 kak. Silakan lo gunain cara berpikir logis. Yang lo bangga-banggain itu sepuasnya. Tapi ada satu yang pasti dan kita semua udah lihat sendiri, lo aja lari ngibrit ketakutan karena lo ngeliat Kunti. Intonasi Denny yang sudah tinggi membuat Sandra hanya terdiam sambil menatap langsung mata Denny. Kak, maaf sebelumnya, sebenarnya gue udah berusaha mau nyampein ini dari hari Kamis kemarin. Waktu kita teleponan malam-malam, tapi waktu itu lo bilang lo gak percaya. Sama hal begini, jadi gue tahan dulu sambil nyari cara yang tepat buat ngasih tahu ke lo. Dan ya, sebelum gue kasih tahu lo, sekarang ternyata lo udah ngebuktiin sendiri kan? Dengan ngelihat langsung, jelas saya pada Sandra. Tapi kan, Sandra masih mencoba membantah. Namun intonasi suaranya tidak setegas Sandra yang biasanya. Ada keraguan dan goyah dari cara bicaranya. Tanda ia pun tidak begitu yakin dengan apa yang dipegang sekarang, bahwa setan itu tidak ada. Dengerin San, asal lo tahu kita itu dapat kiriman. Ada orang di luar yang sana yang mau menyalakain kita. Udah beberapa minggu ini gua diikutin setan cewek baju merah. Tidur gue gak bener, badan gue berat, mau digerakin sampai badan gue sakit. Dan gue udah 3 kali kesurupan kak, 3 kali. Dan lihat-lihat Epa, dia juga didatengin sama bocah hitam keling, gimbal dan cuma pakai cawat. Dan lo gak sadar, lo tuh diikutin sama Kunti. Dan itu juga mungkin jadi sebab kamu diganggu dan ketinihan. Denny benar-benar menumpahkan semua rasa gregetannya pada Sandra di depan kami semua. Air muka Sandra, Bara, dan Asep berubah setelah mendengarkan penjelasan Denny. Mereka tidak mengetahui apa-apa yang saya dan Denny alami selama seminggu ini, karena kami memang tidak membagikannya pada yang lain. Lah, kalau lo tahu begitu, kenapa nggak usir saja setannya? Kenapa lo juga nggak kasih tahu kita? Sandra mencecar balik Denny. Hah? Kenapa jadi kesan gue sama Epa yang salah? Ingat dong, Epa dari hari Kamis sudah mau ngasih tahu lo. Dia udah pancing-pancing dialog sama lo ke sana dan mau ngasih tahu lo secara implisit. Tapi jawaban lo apa? Lo bilang nggak percaya dan malah ngetawain Epa kan? Sandra teringat sambil melirik ke arahku. Gue dan Epa tahu kok kak, lo tipe orang yang bisa dipaksa buat mau percaya sama sesuatu yang lo sendiri nggak percaya. Lo bakal mundur dan menjauh. Karena itu juga Epa coba pakai cara lain pelan-pelan ke lo. Dan gak langsung ngomong frontal kalau kita tuh lagi dapat kiriman. Jelas Denny lagi. Forum itu lebih terasa seperti penataran Sandra dengan agenda omelan Denny. Denny kemudian kembali mengatur napasnya dan bersandar ke kursinya untuk mengembalikan intonasi bicaranya agar tidak terus menaik. Gue sama Epa sudah berusaha ngusir ini. Kita bahkan udah ketok Cipanas, tempat guru ngajinya bokapnya Epa. Tapi dia di sana bilang kalau kita harus cari barang yang jadi media pengirimnya mereka. Ada sesuatu yang kita punya dan itu sumber kirimannya. Jelas Denny mendengar ini syarat terbelalak. Hah? Jadi lo yang nyimpen deh? Di mana? Di mana barangnya? Kenapa gak langsung lo hancurin? Lo bisa bikin satu kantor kita celaka, lo kak. Sandra panik dan histeris. Kak, coba denger baik-baik omongan Denny. Ini keadaannya Denny juga nggak tahu. Dia sudah coba mikir keras dan nyari-nyari barang apa yang belakang ini dia terima. Tapi seinget dia nggak terima atau dikasih barang yang aneh-aneh. Bisa jadi juga barang itu bukan Denny yang pegang. Bisa jadi salah satu di antara kita. Bisa gue, bisa juga lo kak. Intinya orang kantor kita. Sekarang coba lo ingat-ingat. Ada nggak barang-barang aneh yang lo terima belakangan ini? Saya coba menenangkan dan memberikan penjelasan. Tiba-tiba Sandra menutup matanya dengan kedua telapak tangannya. Badannya bergetar dan mulai terisak. Kenapa jadi gini sih? Gue nggak tahu kak, sumpah. Gue nggak nyimpen apapun yang aneh-aneh. Ini bukan karena gue. Please, jangan salahin gue. Siapa sih orang kok jahat banget ngirim begituan? Sandra mengoceh sendiri di tengah isak tangisnya. Melihat Sandra yang
sangat tertekan dan menangis seperti itu, Denny dan saya akhirnya menjawab. Hingga akhirnya Aris yang justru berbicara. "Maaf kalau aku ikut campur," buka Aris. Pandangan kami langsung tertuju padanya. "Maaf Pak, tolong Mbaknya tenang dulu. Ini Eva dan Denny bilang begitu. Bukan dulu Mbaknya yang megang media kiriman dan jadi penyebab semua itu. Bukan Mbak. Ini mereka lagi ngajak Mbak diskusi sambil nyari tahu kira-kira siapa di antara kalian yang merasa nerima barang aneh yang bisa jadi adalah media itu. Nah, coba Mbaknya lebih tenang lagi. Coba ingat-ingat ada atau enggak?" Aris menjelaskan dengan nada bicara yang sangat pelan dan lembut. Aneh rasanya Sandra yang nyelekit harus retreat sehalus ini agar tidak meledak seperti tadi. Sandra menghapus air matanya sambil sesekali seseguk sambil memandangi Aris dan Denny. "Maaf kalau gue salah paham," ujarnya pada Aris yang ternyata dari tadi merasa tersudutkan oleh saya dan Denny. "Minta maafnya jangan ke aku Mbak, ke Denny sama Eva aja, karena cuma berkata sebagai orang ketiga di luar dari masalah internal kalian. Hehehe," jawab Aris sambil tertawa kecil. Sandra mengangguk. Air matanya sudah berhenti dan hanya menyisakan wajahnya yang masih sedikit merah karena habis menangis. "Jadi bagaimana sekarang Kak? Jujur gue bingung dan gak pernah ngadapin hal-hal yang begini," jelas Sandra. "Tapi saat ini kita masih proses nyari medianya. Itu yang bisa kita lakuin buat nentiin ini semua. Tapi sebelum itu ketemu kita ikhtiar, pakai dzikir dan ibadah dulu. Selain itu gue kemarin dari tempat ngaji bokap gue juga bawa air doa. Air doanya udah gue masukin ke botol sepetan punya Asep. Sama tadi gue nyampurin ke air seduhan teh tarik lo Kak," saya coba menjelaskan. "Tapi, hah? Lo campurin gituan ke minum gue? Kok nggak izin? Atau tanya gue dulu? Lo yakin itu bukan racun kan?" Sandra kembali ngomel-ngomel. "Allahu Akbar. Lo pikir dah kalau tadi siang gua bilang kira-kira lo mau minum gak tuh air? Dan kalau emang gue kasih lo racun, lo harusnya udah mati sekarang." Giliran saya yang memarahi Sandra melanjutkan estafet dari Denny tadi. Sandra harus tahu kalau sifat keras itu benar-benar menyebalkan. Dibentak seperti itu membuat Sandra kembali mengingatnya. Namun kali ini diam, yang benar-benar diam. Saya lalu beralih kepada Asep, yang dari tadi hanya dia menyimak percakapan kami tanpa berkomentar apapun. "Sep, besok pagi lo sempetin tuh semua kaca pakai air itu di botol ya. Kalau misal kurang, di mobil gue masih ada stok. Ingat, baca bismillah dulu nanti," pesan saya pada Asep yang dibalas dengan anggukan. Saya lalu merogoh kantong saya dan mengeluarkan secari kertas berisi dzikir yang diberikan Kiai Hanif untuk rutin kami baca. Saya lalu menyodorkannya pada Sandra. "Nih, amalan doa dari guru ngaji bokap gue yang dikasih buat lo Kak. Sekarang terserah lo mau baca atau enggak. Gue sama Denny gak ada ruginya, itu buat dirimu sendiri," jelas saya. Sandra lalu menerimanya tanpa ekspresi dan bahkan tanpa membuka lipatan kertas itu. Ia hanya mengangguk kecil dan memasukkannya ke tas kecilnya. Setelah itu forum kami terasa sangat canggung. Obrolan kami hanya pendek-pendek dan Sandra hanya menjawab selama percakapan lain berlangsung, hingga akhirnya Sandra beranjak bangun. "Gue pulang duluan, gue jalan sendiri aja naik taksi. Ini buat minuman gue," ujar Sandra sambil meletakkan beberapa lembar uang di meja dan pergi begitu saja dengan tergesa-gesa. Sikapnya emang terkesan tidak sopan dan seperti marah pada kami. Saya dan Denny saling berpandangan melihat sikap Sandra itu. Namun Aris segera mengingatkan kami, "Sabar, dia masih proses mencerna situasi yang baru dan gak lumrah buat dia selama ini," ujar Aris pada kami berdua. "Oh iya ya, jadi inget dulu awal-awal sama lo Pade. Otak gue juga lama koneknya, apalagi waktu Ardi pertama kali keceplosan lihat pocong tapi dideskripsiin. Itu gue sampai lemes jongkok. Gemeteran sumpah," sambung Dika sambil tertawa. "Nah, untung aja gak jantungan loh. Gak kamu waktu itu Dik, ejek Denny yang lalu membuat kami semua tertawa mengingat lagi momen itu.
Bagaimana tidak, Dika waktu itu benar-benar seperti batu, tidak pingsan, tapi badannya tidak bisa bergerak karena ketakutan sampai harus kami bopong. Di tawa gelak kami, tiba-tiba saja BBM saya berbunyi, dan ternyata itu pesan dari Sandra. Kak, maafin gue ya, udah ngejek dan ngetawain lo. Doa-doanya bakal gue amalin, dan gue juga akan coba inget-inget apa gue ada nyimpen barang-barang aneh atau enggak. Saya terjenuh simpul, lalu menunjukkan layar ponsel saya ke Denny. Denny juga tersenyum lebar dan kemudian tertawa. Ya, ini sih emang Sandra banget, hahaha. Setelah kejadian yang menimpa Sandra, Bara, dan Asep itu, kami masih mengalami banyak kejadian aneh yang terjadi di kantor maupun di kediaman kami masing-masing. Namun untuk detail ceritanya, kejadian itu mungkin saya tidak bisa ceritakan karena banyak yang bersifat privasi. Hampir setiap malam sejak saya bertemu dengan Kiai Hanif bersama Denny waktu itu, saya rutinkan untuk sholat malam. Saya selalu berdoa agar segera diberikan petunjuk sekaligus pertolongan Allah dari segala keburukan yang sedang diarahkan kepada saya dan rekan-rekan kerja saya. Saya juga berdoa agar diberikan petunjuk mengenai keberadaan media kiriman yang menyerang kami. Sekitar 3 minggu kemudian, saya ada jadwal pertemuan di ruang pertemuan depan. Ruang pertemuan depan ini jarang sekali dipakai dibandingkan ruang pertemuan dalam. Biasanya ruang pertemuan depan dipakai untuk pertemuan formal atau dengan klien baru. Saya sendiri tidak begitu suka bertemu di depan karena suasananya terlalu kaku dan tertutup. Seluruh sisinya tembok dan satu-satunya kaca hanya ada di depan pintu. Itu pun ditutup stiker buram. Buat saya yang benci berada di ruang tertutup, pertemuan di sini benar-benar tidak nyaman. Ruangan pertemuan depan ini juga memiliki beberapa pajangan dinding dan rak di salah satu sudut dindingnya. Rak itu diperuntukkan sebagai tempat ketiga orang partner memajang benda koleksi mereka masing-masing. Ketiganya mempunyai hobi mengoleksi hal yang berbeda-beda dan sangat mudah membedakan siapa pemilik pajangan di sana. Mas Danu mengisi rak pajangannya dengan aksen figur tokoh komik sesuai hobinya. Jatah rak Om Dharma berisi biji kopi, grinder, dan cangkir-cangkir yang bentuknya unik. Sementara Om Cahyo memajang replika senjata tradisional dan cenderamata etnik dari berbagai daerah. Saat sedang melihat-lihat hiasan tersebut, mata saya tertarik pada sebuah benda yang sebelumnya tidak ada di ruangan tersebut, yaitu sepasang mando dan talawang, senjata tajam dan perisai khas Dayak. Keduanya tergantung di dinding ruangan pertemuan dan posisinya agak menyudut. Sesuai dengan jenis koleksinya, saya menduga ini adalah koleksi baru Om Cahyo. Memang sebenarnya tidak ada yang aneh dari mandor dan talawang tersebut. Tapi entah kenapa pandangan saya seakan-akan tidak bisa lepas dari kedua benda itu. Selain itu ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Namun karena pertemuan sudah akan berlangsung, saya beralih ke pertemuan persiapan saya dan tidak menghiraukan lagi kedua benda itu. Setelah rapat selesai dan klien saya antarkan sampai lobi, saya kembali ke atas dan masuk kembali ke ruangan rapat untuk membereskan barang-barang saya. Tapi lagi-lagi, saat sedang berkemas, mata saya kembali melirik ke arah mando dan talawang tadi. Perasaan tidak nyaman itu hadir kembali meskipun saya tidak tahu kenapa. Hingga tiba-tiba pintu terbuka dan Asep masuk. Lah, Mbak masih di sini? Tanya Asep, ketika mendapati aku masih di depan mando itu. Ia masuk karena memang untuk membersihkan ruang pertemuan tersebut setelah digunakan. Sep, ini koleksi baru Om Cahyo ya? Tanya saya, menunjuk ke mando di hadapan saya. Kayak sih gitu Mbak, ujar Asep sambil mengumpulkan gelas-gelas plastik air mineral di meja. Kok kayaknya Om Cahyo yang nyuruh lo majang di sini kan? Tanya saya heran dengan jawaban Asep yang terasa tidak yakin. Bukan Mbak, yang nyuruh saya waktu itu Mas Danu, jawab Asep. Jawaban Asep kembali membuat saya bingung. Mas Danu sering sekali mengejek hobi Om Cahyo mengoleksi senjata tradisional, karena menurutnya itu hobinya untuk orang tua sepuh. Tapi kenapa justru dia yang menyuruh Asep memajang mando dan talawang yang ukurannya cukup mencolok ini di ruangan pertemuan? Loh, Mas Danu,
Tumben, tanyaku. Iya, waktu itu ada paket, Mbak. Tapi nggak ada nama penerimanya, cuma nama kantor saja. Saya sudah tanya ke Pak Dewo dan beliau suruh buka aja, diperiksa. Nanti kalau udah ketahuan isinya apa, baru ditanya siapa yang marah sapunya. Waktu itu yang buka saya sama Kevin, dan yang yaitu isinya Mando sama perisai itu, cerita Asep sambil mengelap meja pertemuan. Nah, pas udah ketahuan isinya, saya lapor lagi sama Pak Dewo, dan Pak Dewo suruh tanya ke Pak Dharma, Pak Cahyo atau Mas Danu. Waktu itu kebetulan dari kantor cuma Mas Danu. Beliau suruh saya gantung aja di ruangan ini. Intinya paling punya Om Cahyo hadiah dari Clean Kalimantan. Jadi ya saya pajang deh, Mbak. Jawab Asep pada saya. Perasaan saya masih agak mengganjal sebenarnya. Jarang sekali paket tanpa nama penerima masuk ke kantor ini. Tapi mungkin benar, seperti yang Mas Danu katakan pada Asep. Bisa jadi itu hadiah dari Clean Om Cahyo di Kalimantan yang tahu hobinya, jadi bukan hal yang aneh. Tapi saya masih belum puas sebelum Om Cahyo mengkonfirmasinya langsung. Saya akan bertanya pada beliau saat ketemu nanti. Karena masih mengganjal, saya ceritakan keberadaan Mando dan Talawang itu kepada para rekan lainnya. Akil juga sudah mengerti tentang masalah sayang saya, Denny dan Sandra hadapi. Terlebih lagi momen dia melihat ada wanita yang nangkring di bahu Denny malam itu membuatnya juga percaya bahwa Denny diikuti oleh sesuatu. Ketika saya menjelaskan pada dia tidak banyak bukti yang dia minta sebelum akhirnya dia percaya. Tadinya selain pada Akil, saya juga berencana menceritakan kasus kami pada para partner. Harapannya dengan semua orang di kantor ini tahu, kami bisa mengundang Kiai Hanif ke sini dan melihat langsung kondisi kantor kami. Namun rencanaku ini dicegah oleh Sandra. Alasannya ia tahu Mas Danu adalah seorang anti gaib, garis keras dan bahkan lebih keras dari Sandra sendiri. Menurut Sandra, menjelaskan hal ini pada mitra akan berisiko dan besar kemungkinan tidak ada yang percaya. Atas dasar saran Sandra tadi, akhirnya saya mengurungkan niat saya untuk itu, meskipun saya rasa pilihan tersebut bukanlah pilihan yang baik. Saat menceritakan tentang Mando dan Talawang itu pada Sandra, Akil dan Denny ketiganya juga merasakan baru melihat keberadaan pajangan itu di ruang pertemuan. Kami pun sama-sama sepakat. Jika nanti ada yang sempat bertemu dengan Om Cahyo, kami akan menanyakan perihal pajangan tersebut. Saat menceritakan tentang Mando dan Talawang ini pada Sandra, Akil dan Denny ketiganya juga merasakan baru melihat keberadaan pajangan itu di ruang pertemuan. Kami pun sama-sama sepakat. Jika nanti ada yang sempat bertemu dengan Om Cahyo, kami akan menanyakan perihal pajangan tersebut. Sayangnya, minggu itu jadwal saya dan Om Cahyo tidak bertemu. Justru Denny yang mendapat kesempatan untuk bertanya pada beliau. Karena saat itu Denny dan Om Cahyo punya jadwal bertemu klien yang sama. Menurut cerita Denny, Om Cahyo sendiri tidak mengetahui asal-muasal kedua benda itu, dan juga heran mengapa benda itu dipajang di ruang pertemuan depan. Namun Om Cahyo juga mengakui kualitas Mando dan Talawang itu sangat baik dengan taksiran harga yang cukup mahal. Menurut beliau, jika memang ini adalah hadiah dari kliennya di Kalimantan yang tahu hobinya, cukup aneh karena sampai sekarang tidak ada orang yang mengontaknya untuk menanyakan apakah barang semahal itu sudah diterima atau belum. Biasanya kalau memang hadiah, pengirimnya bakal kasih kabar seperti, saya ngirimin Mando ya, semoga suka, atau gimana Pak Mandonya, itu hadiah dari saya. Tapi untuk yang Mando ini nggak ada yang mengklaim itu dia yang kirim. Cerita Denny menirukan kalimat Om Cahyo dari ujung telepon. Saya dan Sandra saat itu mendengar cerita Denny langsung berinisiatif mencari tahu lebih lanjut dalam proses datangnya Mando dan Talawang ini. Barangkali kami bisa menemukan pola atau informasi yang berguna. Dan orang yang pertama kami tuju untuk ditanya adalah Asep. Sep, lo inget nggak Mando sama Talawang kapan datangnya? Tanya Sandra. Walah, udah lupa mbak. Udah lumayan lama kayaknya. Jawab Asep. Selama apaan? Orang kita
aja baru lihat kok, bantah Sandra. Duh Pak, coba tanya Ola deh. Kan dia yang nerima surat sama paket-paket, saran Asep. Ya udah, lo ikut tapi ya. Sandra lalu menarik Asep ke meja resepsionis tempat Ola bertugas. Sesampainya kami di meja Ola, saya langsung bertanya tentang data penerimaan barang. Lah, lo inget nggak itu Mando sama Talawang kapan datangnya? Mando, Talawang, apaan tuh Kak? Tanya Ola. Ah, sini. Sandra yang sudah tidak sabar langsung menjambar tangan Ola dan membawanya ke dalam ruangan pertemuan depan. Tuh yang di ujung, tunjuknya. Oh, yang itu, gumamnya. Nah, kapan datangnya? Tanya Sandra lagi. Bentar Kak. Ola lalu kembali ke mejanya dan mengambil sebuah buku berlabel buku surat. Ia membolak-balikan halaman demi halaman sampai berhenti pada sebuah halaman yang ia cari. Nih Kak. Ola menunjuk sebuah tulisan surat registrasi. Yakin loh? Tanya Sandra. Iya, soalnya gue inget banget waktu itu yang antarnya bukan kurir ekspedisi, jadi kayak orang yang disuruh-suruh gitu, dan dia gak mau tanda tangan di buku, cuman bertulis nama kantor kita aja, gak ada resi, tanda terima, sama nama pengirim. Jelas Ola. Kok lo gak tanya dulu sih ke yang antar paket aneh begitu? Potong Sandra. Udah Kak, udah gue tanyain, tapi dia bilang gak tahu apa-apa dan cuma disuruh nganterin saja. Tapi karena nama kantornya bener ya, itu tuh mencurigakan lah. Harusnya lo bisa desak dong sampai dia jelasin, jangan sampai saya terima. Sandra mulai mengintimidasi seperti biasa. Tenang, Ola juga gak tahu kondisinya kayak gimana Kak, ujar saya pada Sandra. Sekali lagi saya bersyukur saya ada. Kalau tidak, Ola pasti sudah nangis lagi karena mulus Sandra. Lah, tanggal berapa itu? Tanya aku pada Ola. Ola menunjukkan bukunya ke saya. Di sana tertulis tanggal penerimaannya. Tanggal paket itu datang hanya beberapa hari sebelum Aki teriak histeris karena melihat ada wanita gelayutan di bahu Denny. Lebih tepatnya beberapa hari sebelum awal mula dari semua keanehan yang kami alami. Apa ini? Gumamku sambil melihat Sandra. Tep, minta tolong turunin Mando sama Talawangnya. Perintah Sandra saat itu juga. Kami berempat kembali ke ruang pertemuan depan dan memeriksa kedua benda itu. Tadinya kami mengira kami bisa menemukan benda atau sesuatu yang aneh pada Mando atau Talawang tersebut. Namun karena kami minim informasi mengenai ini, kami benar-benar tidak tahu apa yang seharusnya kami curigai. Kenapa sih Kak? Tanya Ola yang nyempit di belakang sambil memperhatikanku dan Sandra. Kok lo kesini sih? Sana juga resepsionis saja. Perintah Sandra dengan sedikit membentak. Sepertinya dia mumet karena tidak tahu harus diapakan Mando dan Talawang itu hingga akhirnya melampiaskannya pada Ola. Jangan galak-galak kenapa Kak? Lama-lama gue kalungin papan awas Sandra galak belo letar. Tegur saya pada Sandra yang emosi benar-benar tidak terkendali. Sandra hanya terdiam dengan wajah tertekuk. Saya lalu mencoba menjelaskannya pelan-pelan pada Ola tentang apa yang terjadi. Kak, gue juga mau cerita kalau begitu, tapi jangan diketahuin ya, ujar Ola setelah mendengarkan penjelasan saya. Kenapa? Tanyaku. Belakangan ini di dalam ruang pertemuan sering ada suara berisik Kak. Suara krek, klotek begitu. Gue udah cek setiap dengar. Tapi begitu gue masuk suaranya hilang. Tapi kalau gue keluar kedengar lagi, cerita Ola. Kok lo gak cerita sih? Tanya Sandra memotong Ola. Ya gue yang mau cerita ke siapa? Cerita ke Kak Sandra. Yang paling banyak diketahuin doang. Ya udah, gue coba berpikir positif aja. Itu suara tikus, jelas Ola. Sepertinya keberaniannya sedang tinggi hari ini sampai bisa saling bantah-membantah sama Sandra. Aduh, lo tuh ya, kalaupun memang tikus ya lo tetap harus lapor dong. Biar Om Deo bisa nerusin ke gedung manajemen buat atur pest kontrolnya. Bentak Sandra. Kak, udah deh, gak ada gunanya juga lo ngomel-ngomel sekarang.
Saya memotong omongan Sandra yang tanpa arah dan hanya ingin menyudutkan Ola. Setelahnya saya beralih ke Ola. Tapi bener lah, lo lapor juga ke Om Deo ya. Takutnya ini beneran tikus, belum tentu setan atau apa. Mando sama Talawang ini juga yang kita belum tahu ini media yang kita cari atau bukan. Jelas saya. Namun kalimat saya ini malah memancing Sandra lebih emosi lagi. Hah? Gimana? Jadi dari tadi udah heboh-heboh tapi lo sendiri belum tahu ini barang beneran sarangnya setannya atau bukan, Kak? Sandra mengganti target omelannya pada saya. Saya menetap Sandra dengan malas. Saya malas menjelaskan pada Sandra. Saya memang memiliki kekurangan yang bisa melihat mereka. Tapi saya bukan dukun atau paranormal yang bisa menerawang-nerawang. Buktinya saya tidak tahu media apa yang dipakai dan siapa pengirimnya. Karena malas menjelaskan hal ini, saya memilih diam dan meninggalkan Sandra. Ih, kok lo malah diem, Kak? Dari awal kalau udah bikin heboh harusnya lo pasin dulu dong, biar atau enggaknya. Sandra masih terus nyerostos menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Saya mengembuskan napas besar tanda muak. Kak, lo kawin gih sono biar gak ngomel-ngomel mulu. Sep, ini bungkusin aja Mando sama Talawangnya ya. Pakai aja apa terserah biar gak kelihatan orang. Ujar saya lalu pergi meninggalkan mereka ke pantry untuk mendinginkan kepala saya. Saya menunggu Akil dan Deni balik ke kantor di pantry karena saya masih gedeg. Kesal sama Sandra. Sana juga tidak mengikuti saya ke pantry, mungkin karena juga gedeg sama saya. Beberapa waktu kemudian Deni dan Akil datang dan langsung berkumpul di pantry bersama saya. Akil juga memanggil Sandra untuk bergabung. Sandra datang dengan wajah yang masih kusut dan selalu membuang muka ketika menyatukan kami berdua. Saya tidak ambil pusing, mau Sandra masih kesal atau jutek sama saya tidak peduli. Intinya sekarang adalah kami harus menemukan cara untuk terbebas dari kiriman teror yang menyerang kami. Jadi mau diapain nih? Tanya Akil sambil menunjuk bungkusan plastik sampah dengan lakban hitam berisi Mando dan Talawang yang sudah dibungkus Asep. Bawa ke Abah Hanif di Cipanas kali ya? Tanya Deni. Boleh, kita juga harus pergi digimanain kan? Gue coba tanya bokap dulu, tapi takutnya siapa lagi gak di rumah. Jawab saya. Gak mau ke yang deket-deket dulu? Ke Mak, siapa tuh yang kemarin lu ceritain Den? Mamping. Tanya Akil. Mak Enim, lalat saya kesal. Ya itu Mak. Itulah Mak, itu pokoknya gak mau dibawa ke sana aja biar lebih dekat. Tawar Akil. Jangan deh, nyokap gue kepanikan. Sering lebay reaksinya kalau tahu mainan gitu kayak beginian. Mending kita bawa agak jauhan aja biar gak ketahuan nyokap. Ujar Deni. Ya udah, kita ke Abah ya. Gue telepon bokap dulu. Saya bangun meninggalkan pantry dan menelpon papa. Sementara saya menelpon, Deni, Akil, dan Sandra sempat terlibat diskusi di pantry. Nih, kayaknya perlu kita kasih tahu ke penggede soal ini, ujar Deni. Maksud penggede di sini tentunya 3 orang partner dan Om Deo selaku manajer kantor. Apa? Tidak, jaga Sandra. Kenapa? Mereka mungkin juga perlu tahu. Ini bagaimanapun juga kantor mereka. Dan siapa tahu mereka bisa membantu membuat solusinya. Ujar Akil menimpali reaksi Sandra. Mana percaya mereka, Kak? Jawab Sandra. Ya kan belum dicoba. Coba aja dulu. Ujar Deni. Tidak. Mereka gak bakal percaya yang beginian. Apalagi mereka gak ngalamin langsung. Sandra masih melotot. Deni akhirnya diam dan tidak melanjutkan perdebatannya dengan Sandra. Namun saya mendengar dia berdecak kesal saat saya masuk kembali ke pantry. Mencoba tetap waras karena emosi saya pada Sandra belum sepenuhnya hilang, saya memilih tidak nimbrung terjadi karena api dalam dada saya masih menjambar lagi kalau disulut oleh ocehan Sandra. Nunggu kabar dari bokap gue ya, beliau ngontak Abah dulu, kalau ada lampu hijau kita jalan, ujar saya. Kami menunggu kabar dari papa cukup lama, sampai akhirnya beliau menelpon saya dan mengabari Kiai Hanif sedang berada di rumahnya dan bisa dikunjungi hari ini juga.
Kamu ikut nggak? Tanya Denny pada Sandra. Yalah ikut, jawab Sandra. Oke, kamu boleh ikut, tapi kamu harus janji. Jangan resek, jangan ngeyel, jangan ngajak gue berantem, jangan ngajak setan berantem, atau lo bakal gue turunin di tengah kebun teh. Ujar Denny. Iya, jawab Sandra sambil melipat tangan di depan dadanya. Gue ikut juga ya. Akil tiba-tiba menyahut. Saya, Denny, dan Sandra refleks melihat secara bersamaan ke arah Akil. Walaupun gak kayak kalian, tapi siapa tahu gue ketepelan juga. Sekalian buat bersihin sama jiwa otak gue, siapa tahu balik-balik gue jadi soleh. Akil memberi alasan ikut sertaannya tanpa kami tanya. Saya dan Denny hanya menatap Akil datar dengan mengulangi yang seolah berkata, terserah apa kata lo dah. Kami berangkat ketika hari sudah cukup sore sebenarnya. Sekitar jam 3 atau jam 4. Saya lupa tepatnya. Untungnya saat itu adalah hari kerja, jadi jalan menuju puncak tidak semacet akhir pekan. Kami pergi dengan mobil Denny. Akil duduk di bangku penumpang depan, saya dan Sandra di bangku belakang, dan Mando Talawang terletak di bangku paling belakang. Sepanjang perjalanan menuju rumah Kyai Hanif, kami hanya diam. Tidak ada dialog seperti biasanya. Hanya ada suara MP3 memutar lagu balad lawas kesukaan Denny. Saat kami sudah di dekat Masjid At-Tawun, mobil Denny tiba-tiba menggerung seperti mobil yang tidak kuat menanjak. Denny segera menyalakan lampu hazard dan menepikan mobil yang sudah seperti batuk-batuk itu. Matiin aja dulu bro, saran Akil saat turun dari mobil dan hendak memeriksa mesin. Akil dan Denny lalu memeriksa kondisi mesin mobil, khawatir panas atau penyebab lainnya. Walaupun aneh rasanya jika ada mobil operasional kantor yang kinerjanya tidak oke. Sebuah mobil dilayani dengan telaten oleh Kevin Tripper kantor kami. Dia bahkan punya daftar jadwal servis rutin berkala masing-masing mobil. Setelah memeriksa sana sini, Akil dan Denny berkesimpulan bahwa tidak ada yang salah. Coba nyalain lagi deh, ujar Akil pada Denny. Denny lalu mencoba menyalakan mobil, namun kali ini justru mobil benar-benar mati. Sepertinya akinya mati. Setelah beberapa kali percobaan, mobil masih belum bisa menyala. Cari bengkel aja apa ya? Tanya Denny. Ya gimana lagi, jalan aja dulu ke sana, barangkali ada bengkel. Tunjuk Akil ke arah jalan yang akan kami lalui. Karena seingatku dari tadi kami belum melalui sebuah bengkel. Denny lalu berpesan pada saya dan Sandra untuk tetap di dalam mobil, sedangkan dia dan Akil akan pergi mencari bengkel. Kamu pun menyetujuinya. Selanjutnya ini adalah cerita yang Denny ceritakan pada saya dari sudut pandangnya. Denny dan Akil berjalan kaki mencari keberadaan bengkel. Namun sepanjang jalan saat itu hanya ada kebun teh dan beberapa warung sederhana yang menjual cemilan. Daripada tidak ada kejelasan, Akil memutuskan menyeberang ke sisi jalan untuk bertanya pada salah satu penjaga warung. Sementara Denny menunggu di seberang sisi lainnya. Saat Denny berdiri sendirian, tiba-tiba ada seorang bapak yang mencampanya. Kenapa Kang? Tanya bapak itu ramah. Mobil saya mogok pak. Itu teman saya lagi tanya bengkel dekat sini. Jawab Denny. Oh pantas gak bisa jalan mobilnya Kang. Bawaan kalian berat. Ujar bapak tersebut sambil tersenyum. Denny tertegun mendengar ucapan bapak itu. Namun ia tidak tahu harus menanggapi apa. Kalau kalian cari bengkel agak jauh Kang. Kalau jalan kaki lumayan juga. Tapi kalau cari masjid deket nih Kang. Mungkin lebih baik Akang sholat dulu. Biar tak ampun sama Allah dan minta petunjuk. Ujar bapak itu sambil memberi isyarat menunjuk ke arah masjid yang berada tidak jauh dari posisi Denny berdiri. Denny seketika sadar. Dia dan Akil bahkan belum sholat asar. Bahkan itu sedangkan langit sudah mulai berwarna jingga. Menandakan sudah akan memasuki waktu maghrib tidak lama lagi. Ah ya pak, terima kasih. Ujar Denny lalu menghampiri ke arah Akil yang berada di seberang.
Kata si ibu warung, masih jauh dari sini bro bengkelnya, ucap Akil begitu sampai di hadapan Denny. Iya ya, kata bapak itu juga, ujar Denny sambil menunjuk menggunakan jempol ke arah yang ada di sebelahnya. Namun Denny mengingat saat itu ia sadar bapak tadi sudah tidak ada di tempatnya. Denny melihat ke kiri dan ke kanan. Baru beberapa detik saja Denny berkumpul dengan bapaknya, namun dia seakan-akan menghilang. Apalagi tidak ada rumah atau jalan berbelok lain di sekitar sana. Hanya ada kebun teh sepanjang jalan tempat Denny dan bapak tadi berdiri. Loh kenapa? Tanya Akil bingung melihat Denny yang celingak-celinguk. Tadi ada bapak-bapak yang ngasih tahu gue bengkel jauh, tapi gak taunya udah berangkat aja tuh bapak, ujar Denny. Bapak-bapak mana? Pas gue nyebrang tadi gue lihat lo sendirian aja bro, ungkap Akil. Denny melihat ke arah Akil, membaca apakah Akil bercanda atau sedang menakut-nakutinya. Namun wajah Akil datar, tanda ia mengatakan apa adanya. Saat itu Denny sadar. Bro, kita ajak para nyonya itu sholat asar dulu yuk. Kembali ke saya dan Sandra yang terjebak di dalam mobil berdua. Kembali ke sudut pandang saya lagi. Kami masih saling diam karena kesal dengan satu sama lainnya karena kejadian di kantor tadi. Kami saling menyibukkan diri dengan ponsel kami masing-masing. Hingga tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara seperti dua benda yang saling beradu. Trek, 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 trek. Kurang lebih seperti itu suaranya. Suara itu membuat saya dan Sandra saling refleks menghadap, tapi tanpa berkata apapun. Trek, 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 trek. Suara itu terdengar lagi. Suaranya jelas bukan dari luar, namun berada di dalam mobil, tepatnya di bangku penumpang paling belakang. Saya langsung menoleh ke arah kursi belakang, dan seketika itu juga suara tadi berhenti. Saya kembali melihat ke arah Sandra yang juga menatap balik saya. Tanpa berbicara, pandangan mata kami seakan-akan bertanya satu sama lainnya. Tadi itu apa? Sandra lalu menekan-nekan handphonenya dan mengumumi seseorang. Ia menekan tombol loudspeaker agar saya juga bisa mendengarnya. Halo ya, kenapa kak? Ujar suara Ola di ujung telepon itu. Lah, suara yang lo dengar di dalam ruang pertemuan luar waktu itu kayak gimana? Tanya Sandra tergesa. Kayak apa ya? Kayak suara kayu diadu-adu gitu. Krek, krek, krek gitu deh kurang lebih. Jelas Ola. Baik sayang. Emang kan Ola tidak sempat menyelesaikan ucapannya karena Sandra langsung menutup sambungan teleponnya saat itu juga. Wajahnya terlihat panik dan matanya melihat ke segala arah. Tok 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 tok. Sandra menjerit kaget kencang saat jendela di sisinya diketuk dari arah luar. Denny yang kaget dengan berkata, Sandra segera membuka pintu depan dan memeriksa keadaan kami. Kenapa lo kak? Tanya Denny bingung karena reaksi Sandra begitu kagetnya. Hanya karena ketukan kecil di jendela. Aku, jangan ngagetin gitu kek, kecam Sandra. Ya kan siapa tahu kalian di dalam lagi gak siap kalau gue sama Akil main masuk begitu aja. Jadi gue kasih kode dulu, jelas Denny yang sama sekali tidak membuat wajah kaget Sandra padam begitu saja. Jadi bagaimana? Ketemu gak bengkelnya? Tanya aku. Jauh kak bengkelnya, ujar Akil. Kita sholat asar dulu deh, mobil ditinggal dulu aja di sini, nanti kita mikir enaknya gimana setelah selesai sholat, ujar Denny. Saya dan Sandra lalu turun dan mengikuti Akil dan Denny ke arah masjid. Sebenarnya jarak antara mobil kami yang berada di luar masjid cukup jauh jika ditempuh jalan kaki. Namun saya beruntung karena sudah mengganti sepatu heel saya dengan sendal jepit sehingga tidak terlalu melelahkan. Alhamdulillah kami saat itu masih sempat melaksanakan sholat asar, langsung melanjutkan sholat maghrib. Adzan berkumandang saat itu beberapa menit setelah kami selesai sholat asar. Sangat telat memang, namun setidaknya kami masih sempat melakukannya.
Usai sholat, saya dan Sandra diminta menunggu di warung yang ada di pelataran parkir masjid. Sementara itu, Denny dan Akil kembali ke mobil dan mencoba menyalakan sekali lagi. Jika masih belum bisa, kemungkinan kami akan mengurungkan rencana hari ini atau mencari cara lain. Saya dan Sandra hanya bisa berharap. Kami menunggu Denny dan Akil. Kami memasang minuman hangat karena suhu daerah itu sangat dingin. Seiring datangnya malam. Namun ternyata tidak lama kemudian Denny dan Akil kembali dengan sudah mengendarai mobil. Lancar tanpa masalah apapun. Hah, kok bisa? Tanya Sandra tidak percaya. Gue juga gak paham. Tapi yang jelas ini kita benar-benar dikerjain, ujar Denny dari balik kemudi. Belakangan saya diberitahu Denny bahwa yang ia lakukan hanya menyalakan mobil seperti biasa setelah sebelumnya membaca ayat kursi, dan tiba-tiba saja mobilnya menyala, bisa normal tanpa masalah seperti sedia kala. Hari sudah benar-benar gelap ketika kami tiba di rumah Kiai Hanif. Kami memarkirkan mobil di tempat kemarin Papa memarkirkan mobil. Akil dan Denny membawa mando dan talawang yang masih terbungkus rapi, sementara saya dan Sandra mengikuti keduanya dari belakang. Pelan-pelan kami menelusuri jalan setapak yang kecil dan licin di antara pepohonan rimbunan menuju rumah Kiai Hanif. Untuk penerangan kami dibantu dari ponsel dan beberapa lampu teras rumah warga yang berada di dekat jalur setapak tadi. Nah, ini yakin lo jalannya? Ini kita mau ke rumah Kiai apa ke kuburan sih sebenarnya? Sandra yang berjalan paling belakang bertanya sambil memegangi pundakku mulai ngedumel. Ngoceh-ngoceh lagi. Lama-lama nih Mando keluar juga nih dari sarangnya, ancam Denny yang seketika membuat Sandra diam. Kami melanjutkan perjalanan dalam kesunyian. Langkah kami benar-benar hati-hati, khawatir terpeleset karena jalur yang sepertinya baru saja diguyur hujan. Tepat di jalur menuju rumah Kiai Hanif itu terdapat sebuah rumah sederhana yang gelap tanpa satupun lampu yang menyala. Dari kondisinya saya bisa berkesimpulan rumah itu kosong. Apalagi di dalam rumah tersebut ada sebuah kolam buatan yang sudah kering dan sebuah pohon besar yang daunnya jarang-jarang. Saya tidak tahu kenapa mata saya tidak bisa paksa untuk hanya fokus saja ke jalan yang kami lalui. Saya justru menoleh ke rumah itu yang ada pohon besar tadi. Terlihat ada yang berdiri, rambutnya berantakan dengan gaun subur yang menyeret hingga tanah. Dia juga tidak bergerak, hanya berdiri diam seolah memperhatikan kami yang lewat beberapa meter dari posisinya. Astagfirullah, desikku pelan sambil membuang muka. Saya sengaja mengecilkan suara istighfar saya agar tidak mengundang yang lain. Namun sepertinya jarak kepala Sandra di belakang saya begitu dekat hingga dia bisa mendengarkan ucapan saya. Apa? Kenapa kamu istighfar? Lo lihat apakah? Sandra tiba-tiba menjadi panik sendiri hanya karena mendengar saya beristighfar. Sandra sepertinya sudah berubah 180 derajat. Dari Sandra yang menomorsatukan logika dan anti gaib menjadi Sandra yang serba parnoan. Sama apapun yang ia lihat dan dengar lalu meliputi pautkan dengan hal gaib. Nggak usah lihat kanan kiri, pesan Denny yang ada di depan. Saya terbang menoleh ke belakang. Saya tidak menjawab Denny, saya hanya mengangguk diri sendiri dan menahan pandangan saya. Meskipun sejujurnya saya ingin sekali melihat ke kanan kiri, melihat apa saja yang menguasai kami, dan melihat apakah rombongan mereka yang saat itu mengiringi kami sewaktu Denny dibawa ke sini masih ada di sekitar sini. Namun ucapan Denny menyadarkan saya bahwa melakukan hal itu untuk sekarang bukanlah hal yang tepat. Beberapa menit perjalanan kami sampai di kediaman Kiai Hanif. Saat itu di pendopo rumah beliau ada beberapa santri yang sedang tadabbur Quran, dipimpin Kiai Hanif sendiri. Kiai Hanif yang menyadari kehadiran kami
lalu memberi isyarat agar kami bergabung terlebih dahulu di barisan belakang para santri dan menyimak tadabbur Quran itu. Setelah selesai, barulah kami diperintahkan maju ke hadapan beliau, sekaligus membawa mando dan talawang yang masih terbungkus. Saya dan Deni yang pertama kali bersalaman dengan beliau, sekaligus memperkenalkan Sandra dan Akil. Gimana perjalanannya, lancar? Tanya Kiai Hanif. Lancar bah, jawab Deni yang menceritakan sepanjang pengalaman jalan tadi. Sehingga saya dan Sandra tahu apa yang sedang terjadi selama kami tinggal di mobil. Alhamdulillah, yang penting kalian selamat. Semua sampai di sini tanpa kekurangan apapun. Ujar Kiai Hanif. Deni dan Akil mengangguk, langsung mengarahkan pembicaraan ke tujuan kami hari ini. Abah, ini kami nggak tahu barang ini media yang jadi perantaranya atau bukan. Tapi dari cara barang ini datang agak mencurigakan. Bahkan resepsionis kantor juga sering dengar suara berisik yang asalnya dari ruang kosong tempat barang ini dipajang, jelas Deni. Coba dibuka dulu, perintah Kiai Hanif. Namun bukan kepada Akil dan Deni, melainkan kepada Toha dan Hasan. Keduanya lalu membuka bungkusan mando dan menaruhnya di hadapan Kiai Hanif. Kiai Hanif lalu memperhatikan kedua benda itu dengan seksama. Dahinya mengernyit ketika melihat detail mando tersebut. Lalu beliau mengangkat gagang mando itu sambil mulutnya membaca ayat-ayat Quran. Namun belum sampai mando itu beliau acungkan tinggi-tinggi, mando tadi segera beliau lepas dari tangan beliau dengan tiba-tiba. Astagfirullahaladzim, gumam Kiai Hanif sambil mengibas-ibaskan tangan seperti baru saja memegang sesuatu yang panas. Ambilkan air pakai gayung atau basom di dalam, perintah Kiai Hanif pada Toha yang segera pergi. Kiai Hanif lalu beralih pada kami semua. Kalian jangan melamun ya, pikiran jangan kosong. Apa yang kalian lihat nanti, intinya jangan sampai takut. Baca surah-surah Quran yang kalian hafal dan doa minta tolong kepada Allah, ujar Kiai Hanif. Tak lama kemudian Toha kembali dengan sebuah baskom berisi air dan ditaruh di hadapan Kiai Hanif. Kiai Hanif lalu bertaud dan membaca ayat-ayat Quran dengan suara keras, diiringi dengan Hasan dan Toha yang juga membaca ayat-ayat yang sama. Setelah bacaan Quran yang cukup panjang selesai, Kiai Hanif lalu menyiramkan air dari baskom tadi ke mando dan talawang yang kami bawa. Dan saat air tadi mengenai mando tadi, ada asap putih yang keluar, seperti air yang mengenai benda panas. Kiai Hanif terus menyiramkan air itu beberapa kali hingga asap tadi menghilang. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Hanif lalu mencoba mengangkat mando tadi. Beliau lalu menarik 2 buah hiasan gigi yang terdapat di sarung mando, lalu mencabut 3 buah hiasan gigi lainnya yang ada di talawang. Hiasan gigi ini memang ciri khas aksesoris mando dan talawang, yang biasanya hiasan berasal dari gigi hewan buruan. 5 buah gigi itu lalu Kiai Hanif letakkan di lantai. Itu sumber setannya, masa sih? Akil tiba-tiba nyeletuk. Namun suaranya cukup keras untuk bisa didengar oleh Kiai Hanif. Kiai Hanif hanya tersenyum. Terus diapain bah? Atau sudah selesai? Abis ini kita gak ngeganggu lagi kan? Sandra sepertinya mendapat kesempatan ikut berbicara setelah celutukan Akil terdiam. Sebentar ya mbak, mas, jawab Kiai Hanif dengan sabar. Beliau lalu melanjutkan bacaan Qur'annya. Beliau bersama Toha dan Hasan mengelilingi kelima gigi itu sambil terus membaca surah-surah Al-Quran. Awalnya tidak ada hal aneh yang terjadi, hingga tiba-tiba gigi ini seperti bergetar dan tak lama kemudian berputar di tempat. Bacaan Quran Kiai Hanif terus-menerus dilantunkan hingga asap putih tipis mulai terlihat keluar dari gigi tadi. Kiai Hanif lalu mengambil kelima gigi tadi,
Kemudian dengan tergesa-gesa dia berdiri dan melemparkan gigi-gigi tadi dengan keahlian tenaganya menjauhi pendopo tempat kami semua duduk. Ketika gigi-gigi tadi menyentuh tanah, tiba-tiba keluar api yang cukup besar, tetapi langsung padam dalam hitungan detik. Di saat bersamaan dengan munculnya api itu, Sandra yang semula dalam posisi duduk tiba-tiba pingsan. Beruntung saya sempat menahan tubuhnya sebelum ambruk menghantam lantai pendopo. "Bah, ini nggak kesurupan kan?" tanya Akil panik melihat Sandra tidak sadarkan diri. "Insya Allah enggak, mungkin karena mbaknya kaget saja, dilurusin saja badannya. San, tolong ambilkan minum," perintah Kiai Hanif pada kami dan Hasan. Sandra lalu kami tidurkan di tengah-tengah pendopo dengan kepala beralaskan jaket saya. Kiai Hanif memijat-mijat tumit Sandra sambil akhirnya dia kembali sadar. "Mbak, sudah sadar, Mbak, coba bangun pelan-pelan ya," ujar Kiai Hanif sambil memberikan sedikit dorongan untuk membantu Sandra duduk. "Hah, barusan itu apa?" Sandra tiba-tiba histeris. Ingatan terakhirnya adalah saat gigi tadi terbakar saat menyentuh tanah. Kiai Hanif tertawa kecil melihat reaksi Sandra yang langsung panik padahal baru sadar dari pingsannya. "Toha, tolong ambilkan gigi tadi," ujar Kiai Hanif pada Toha. Toha lalu mengambil 5 gigi tadi dan membawanya kembali ke pendopo. Di saat yang sama, Hasan juga datang dengan beberapa gelas air minum. "Mangga, diminum dulu biar enakan," ujar Kiai Hanif sambil membagi-bagikan gelas berisi teh tawar hangat pada kami. Sandra yang semula tegang perlahan mulai tenang. Napasnya yang tadi tersengal-sengal kembali normal. Setelah semuanya tenang, barulah Kiai Hanif menyuruh kami melihat 5 gigi tadi. "Kirimannya ada 5. Ini sekarang sudah kosong dan kembali ke yang nyuruh," jelas Kiai Hanif. Saya memperhatikan gigi-gigi tadi. Tidak ada tanda-tanda bekas habis terbakar sama sekali dan masih utuh. Padahal tadi kami melihat dengan jelas saat gigi-gigi ini mengeluarkan api. "Siapa yang ngirim, Bah? Apa setelah ini mereka masih akan tetap mengganggu kami?" tanya Sandra. Intonasi bicaranya sudah lebih terkontrol. "Kalau kalian serius dalam berdoa minta petunjuk, insya Allah tunjukkan pada kalian siapa pelakunya," jelas Kiai Hanif sambil tersenyum. "Kenapa Abah gak kasih tahu? Atau Abah memang gak tahu?" cecar Sandra. "Sekarang begini, Mbak, kalau saya beritahu Mbak siapa pelakunya, lalu Mbak mau apa? Apa yang menyenangkan bagi Anda? Mau membalas dendam? Mau mengirim santetnya balik?" jawab Kiai Hanif. "Allah yang akan menunjukkan siapa pelakunya. Dengan hikmahnya, saya di sini hanya bisa mengarahkan Mbak dan Mas agar selalu menjaga diri. Jangan sampai karena ini kalian yang semula menjadi korban malah berbalik menjadi orang pendendam yang melakukan kejahatan juga ke orang lain. Itu hanya jadi lingkaran setan yang terus berputar-putar dan sama sekali bukan hal baik," jelas Kiai Hanif. Tatapan Sandra dan Akil terlihat tidak puas dengan jawaban itu. Ia ingin sekali tahu orang macam apa yang menggunakan perbuatan jahat ini pada kami. "Percayalah, Allah tahu cara terbaik untuk Mas Mbak semua. Saat sudah waktunya dan Allah izinkan kalian untuk tahu, akan ada cara yang Allah buat agar kalian bisa mengetahui pelakunya secara jelas, tanpa menebak-nebak dan tanpa perlu menuduh ini. Intinya dari Mas Mbaknya juga, seberapa yakin dan kuat doa Mas Mbak untuk diberikan petunjuk atas ini."
Jelas Kiai Hanif lagi dengan senyum yang menenangkan. Sandra dan Akil mengangguk paham. Bah, apa kira-kira kami akan diganggu lagi setelah ini? Tanya Denny. Senyuman Kiai Hanif memudar. Ia menghela napas sebelum mulai berbicara. Abah khawatir akan ada lagi. Masih akan ada yang datang selama pekerjaan kalian yang bersinggungan dengan si pengirim ini, yang masih bergulir dan mengganggu kalian. Dan dari sini sudah terlihat dia bahkan sampai mengirim dengan 5 media sekaligus. Bagian 3 Mando dan Talawang selesai. Cerita ini akan berlanjut ke bagian 4 yang berjudul Mulut yang Dijahit. Terus ikuti channel Berita Horor supaya tidak ketinggalan ceritanya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita dari Berita Horor. Sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.